Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholiso dengan NIM 206230210115. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yakni Value for Money Audit dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Anissa Pratiwi SE MAK. Di sini kita akan membahas beberapa subtema, yakni yang pertama pendahuluan, yang kedua karakteristik value for money, yang ketiga audit ekonomi dan efisiensi, yang keempat audit efektivitas, yang keempat standar audit, pemerintah SAP tahun 1995, audit kinerja pemerintah dalam konteks otonomi daerah, dan yang terakhir permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah di Indonesia. Baiklah, langsung saja pendahuluan. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan. Tidak sekedar konvensional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit atau VFM audit. Ruang lingkup pemeriksaan. Value for money audit memiliki ruang lingkup yang luas dibanding audit konvensional pada umumnya. Dalam pemeriksaan konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan, financial and compliance audit. Sedangkan dalam value for money audit, selain audit keuangan dan kepatuhan, juga perlu dilakukan audit kinerja atau performance audit. Performance audit ini meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut manajemen audit atau operational audit. Sedangkan audit efektivitas disebut program audit. Istilah lain untuk performance audit tersebut adalah VFM audit atau trias audit. Jadi VFM audit ini sudah mencakup dari ketiga elemen tadi. Yang pertama ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, karakteristik dari value for money. Pada dasarnya, audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan menurut Malan 1984, yakni suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Selanjutnya, audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Selanjutnya, definisi dari audit kinerja menurut Malan 1984, yakni suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasil kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Kinerja suatu organisasi akan dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Dan salah satu yang membedakan VFM audit dengan konvensional audit adalah dalam laporan auditnya. Dalam konvensional audit, hasil audit adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan untuk masa mendatang.
Dalam VFM audit, tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya, audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi sendiri mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dan biaya. Dan efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya, audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan, yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya. Yang dimaksud sumber daya adalah karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara efisien. Yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis dan efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasinya. Selanjutnya, The General Accounting Office Standard 1994 menegaskan bahwa hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Yang kedua, melakukan pengadaan sumber daya, yakni jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. Yang ketiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Yang keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kelima, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. Menggunakan prosedur kerja yang efisien, menggunakan sumber daya yakni staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas yang tepat. Selanjutnya, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. Dan yang terakhir, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Selanjutnya, auditor mengukur efisiensi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode bersangkutan dengan yang pertama, standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kedua, kinerja tahun-tahun sebelumnya, tiga, unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. Yang selanjutnya, tahapan-tahapan audit yang dilakukan. Nah, ini tahapan-tahapan audit. Tahapan audit itu apa aja? Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern. Yang ketiga, menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern. Yang keempat, melaksanakan audit. Yang kelima, menyampaikan laporannya. Selanjutnya, efektivitas. Audit efektivitas bertujuan dengan pencapaian tujuan. Audit efektivitas atau audit program bertujuan untuk menentukan yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, apakah yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Selanjutnya, secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk yang pertama, penilaian tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat.
Selanjutnya, menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan, menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah atau sendiri-sendiri, mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan. Selanjutnya, menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang terkait. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut. Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program. Yang terakhir, menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program tersebut. Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa atau konsumen. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada evaluasi pelaksanaan program adalah sebagai berikut. 1. Apakah program tersebut relevan atau realistik? Apakah ada pengaruh program tersebut? Apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Dan apakah cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil dari tujuan tersebut? Value for money audit mempunyai 3 karakteristik kegiatan, yaitu yang pertama, by product atau VFM work, yang kedua, an arrangement review, yang ketiga, performance review. Selanjutnya, prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu auditor atau orang atau lembaga yang melakukan audit, auditee, pihak yang diaudit, recipient, pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara auditee atau subordinate dan audit recipient atau otoritas yang lebih tinggi. Independensi antara auditor dan auditee, serta pengajuan dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit recipient. Selanjutnya, audit efektivitas. Syarat-syarat menjadi auditor sektor publik yaitu yang pertama, seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan atau melakukan audit. Yang kedua, seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Yang ketiga, seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi sektor publik, terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kemudian ada 2 prosedur utama untuk melaksanakan praktik audit kinerja organisasi secara komprehensif, yaitu yang pertama, Management and Technical Review, yang kedua, Special Study. Selanjutnya, Standar Audit Pemerintah atau SAP tahun 1995. SAP merupakan standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut SAP adalah yang pertama, standar umum. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. Yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit,
organisasi atau lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik, harus independen secara organisasi maupun secara pribadi, bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya atau dari ekstern yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. Selanjutnya, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, audit wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Dan yang terakhir, setiap organisasi atau lembaga yang melaksanakan audit yang berdasarkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten atau pengendalian mutu ekstern. Selanjutnya, standar audit pemerintah atau SAP 1995 yang kedua. Standar pekerjaan lapangan audit kinerja. Yang pertama ada perencanaan. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Jadi sebelum kita memulai tahapan-tahapan selanjutnya, perencanaan ini sangat penting. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan dalam sebuah audit. Yang kedua, supervisi atau staf harus diawasi, disupervisi dengan baik. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila hukum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan kepatuhan lainnya merupakan hal yang signifikan bagi tujuan audit, auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. Yang keempat, pengendalian manajemen. Auditor harus benar-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit. Yang ketiga, standar pelaporan audit kinerja. Yang pertama, bentuk. Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit. Yang kedua, ketepatan waktu. Auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. Yang ketiga, isi dari laporan tersebut. Yang pertama, tujuan, lingkup dan metodologi audit. Auditor harus melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit. Yang kedua, hasil dari audit. Auditor harus melaporkan temuan audit yang signifikan dan juga jika mungkin melaporkan kesimpulan auditor. Yang ketiga, rekomendasi. Auditor harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas yang diaudit. Masih dalam isi dari laporan poin 3 atau lanjutan dari poin 3, selanjutnya ada pernyataan standar audit. Yang kelima, auditor harus melaporkan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit pemerintah. Selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang, pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar atau melawan hukum, pengendalian manajemen, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab, hasil atau prestasi kerja yang patut dihargai, hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut, dan yang terakhir, informasi istimewa dan rahasia. Jadi saat mengaudit itu kita di dalam isi dari laporan tersebut harus mencakup seluruh yang kita temui gitu. Harus mencakup semuanya. Apakah ada temuan mengenai ketidakpatuhan hukum atau misalkan ada prestasi kinerja yang harus dihargai, itu perlu kita
audit dan kita sampaikan laporannya kepada pemegang kepentingan. Selanjutnya, penyajian laporan. Isi laporan ini harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan. Yang kelima, distribusi laporan. Laporan tertulis diserahkan oleh organisasi atau lembaga audit kepada yang pertama, pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit. Yang kedua, kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta audit, termasuk organisasi luar yang memberikan dana, kecuali jika peraturan perundang-undangan melarangnya. Ketiga, pada pejabat lain yang mempunyai tanggung jawab atas pengawasan secara hukum atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit, dan yang terakhir kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut. Selanjutnya, audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Terdapat 3 aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pertama pengawasan, kedua pengendalian, dan yang ketiga pemeriksaan. Yang pertama, pengawasan. Mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak dari luar eksekutif, yaitu masyarakat dan DPR, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Yang kedua, pengendalian atau control adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang ketiga, pemeriksaan atau audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pemberian wewenang harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian. Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai dan pemberdayaan auditor internal pemerintah. Selanjutnya, pengawasan oleh DPR atau DPRD dan masyarakat harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja. Jadi masyarakat juga harus ikut mengawasi seluruh perencanaan atau sistem dari pemerintahan tersebut. Permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah di Indonesia. Permasalahan otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, kabupaten, atau kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja daerah seperti tuntutan kepada pegawai atau aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Pemberian kepercayaan kepada auditor dengan memberikan peran yang lebih besar untuk memberikan lembaga-lembaga pemerintah untuk memberikan peran yang lebih besar untuk memeriksa Allahu Akbar. Mohon maaf. Permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah di Indonesia. Permasalahan otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah atau kabupaten atau kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola-pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja daerah, seperti tuntutan kepada pegawai atau aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka,
transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Pemberian kepercayaan kepada auditor dengan memberikan peran yang lebih besar untuk memeriksa lembaga-lembaga pemerintah telah menjadi bagian penting dalam proses terciptanya akuntabilitas publik. Bagi auditor, dengan memberinya peran yang lebih besar tersebut, maka auditor dituntut menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan independensi, dan dapat menghilangkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada. Harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan di Indonesia. Yang pertama adalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai seperti dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut umum dialami organisasi sektor publik karena output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik adalah berupa pelayanan publik yang tidak mudah diukur. Yang kedua, terkait dengan masalah struktur lembaga pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Permasalahan yang ada adalah banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan yang lainnya, menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif. Untuk menciptakan lembaga audit yang efisien dan efektif, maka diperlukan reposisi terhadap lembaga audit yang ada. Reposisi yang dimaksud berupa pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari lembaga-lembaga pemeriksa pemerintah tersebut, apakah sebagai auditor internal atau auditor eksternal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksaan yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Yang termasuk audit internal adalah termasuk audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawasan Intern atau SPI, di lingkungan lembaga negara dan BUMN atau BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi Itwilprop, Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kota, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Bangunan atau BPKP. Sedangkan audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang berada di luar organisasi yang diperiksa. Lembaga pemeriksa eksternal tersebut merupakan lembaga pemeriksa yang independen. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai auditor eksternal pemerintah adalah BPK, karena BPK merupakan lembaga yang independen dan merupakan Supreme Auditor. Reposisi lembaga pemerintah tersebut akan efektif bila semua lembaga pemeriksa yang ada melakukan fungsi dan kewenangannya secara baik. Jika lembaga pemeriksaan telah ditata ulang, maka diharapkan dapat diikuti dengan dihasilkan standar akuntansi keuangan sektor publik dan standar auditing pemerintah secara lebih baik. Cukup sekian materi dari saya, semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.